Qala Nabi alaihi salatu wassalam, telah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa wallahi, maka demi Allah, alladzi dzat la ilaha ghairuh, yang tiada Tuhan selainnya, inna, sesungguhnya, ahadakum, seseorang di antara kalian, la ya'malu bi'amali ahlil jannah, mengerjakan amalan penduduk syurga, hatta, sehingga, ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un, sehingga tidak ada jarak antara dia, ahadakum, wa bainaha, dan antara al-jannah, illa dhira'un, kecuali satu hasta. Satu hasta itu kira-kira setengah meter. Satu hasta itu kira-kira setengah meter. Fayasbiqu alaihil kitabu, maka mendahului atas ahadakum al-kitabu, catatan. Fayamalu bi'amali ahlin nar, lalu ia mengerjakan amalan penduduk neraka. Fayadkhuluha, lalu ia masuk ke dalam neraka. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini warning dari baginda Rasul kepada siapapun kita yang mengerjakan ibadah, melakukan kebaikan, terus kita lakukan kebaikan, terus kita beribadah kepada Allah. Kita di warning dengan hadis ini bahwa betapapun hebatnya ibadah kita, betapapun banyaknya kebaikan kita, kita tidak boleh jumawa, tidak boleh sombong, tidak boleh arogan dan kepedean bahwa kita pasti masuk surga. Apalagi sampai memvonis orang lain, dia mah bajingan, dia mah brengsek, dia mah ahli neraka, dia mah kagak beres, dia mah bejat. Nggak boleh. Ini warning dari baginda Rasul. Beliau memberikan peringatan kepada kita bahwa inna ahadakum, sungguh seseorang di antara kalian, la ya'malu bi'amali ahlil jannah, mengerjakan amalan ahli surga, ibadah, sholat, baca Quran, kebaikan-kebaikan dikerjakannya, sampai jarak antara dia dengan surga hanya satu hasta, setengah meter. Dekat nggak tuh? Dekat banget antara nih orang dengan surga. Kenapa? Karena amalannya amalan penduduk surga. Tetapi hadirin yang dimuliakan Allah, fayasbiqu alaihil kitab, mendahului orang ini catatan dari Allah Subhanahu wa taala. Fayamalu bi'amali ahlin nar, lalu akhirnya nih orang mengerjakan perbuatan penduduk neraka, fayadkhuluha, dan masuk ke dalam neraka. Wah, ini peringatan banget dari baginda Rasul agar yang pertama, kita jangan terlalu pede dengan kebaikan yang kita lakukan. Mestinya bagaimana dong? Kita tetap bermunajat kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Rabb, zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku dalam agama Engkau. Teguhkanlah hatiku atas agamamu ya Rabb. Sampai kapan? Sampai ajal datang kepada aku. Kita harus selalu baca doa ini, Bapak Ibu hadirin. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, teguhkanlah hatiku atas agamamu. Dan kita harus selalu ingat wasiat dari Allah, perintah dari Allah yang selalu disampaikan oleh para khatib Jumat.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah pesan banget sama kita. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa. Bertakwalah kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya. Dan janganlah kamu mati kecuali tetap dalam keadaan Islam. Ini kita pegang banget Bapak Ibu hadirin. Ditambah dengan doa ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Agar kita diberikan kekuatan istiqomah oleh Allah untuk terus beribadah kepadanya sampai akhir hayat kita, untuk senantiasa memperkokoh akidah kita, mempertebal keyakinan kita, dan meningkatkan ketakwaan kita, sambil terus kita tebarkan kebaikan di tengah-tengah kehidupan. Keistiqomahan itu sangat penting bagi kita. Yang kedua, kita jangan memvonis orang lain dengan vonis yang tidak baik. Umpama kita ngelihat orang casingnya nggak bagus, atau dia dikenal orang yang suka maksiat, melakukan kemungkaran. Itu pandangan zahir kita. Tapi jangan-jangan catatannya, ending dari kehidupan orang itu justru husnul khatimah. Siapa yang tahu? Maka kita diingatkan oleh baginda Rasul dengan hadis ini, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli nar fayadkhuluha. Kemudian Rasul melanjutkan, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli nar hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa dhira'un. Pada kondisi yang lain, pada situasi yang berbeda, ada orang yang kerjaannya maksiat, melakukan kemungkaran. Inna ahadakum, sungguh seseorang di antara kalian mengerjakan perbuatan penduduk neraka, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un, sehingga jarak antara ni orang dengan neraka itu hanya 1 hasta, setengah meter. Fayasbiqu alaihil kitab, catatan mendahului orang itu. Fayamalu bi'amali ahlil jannah fayadkhuluha, lalu ia mengerjakan amalan penduduk surga dan masuklah ia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasib orang siapa yang tahu? Takdir orang siapa yang bisa menerka dan memastikan? Tugas kita adalah ibadah, ibadah dan ibadah, sambil terus menata hati kita, sambil terus berusaha menjadi orang yang baik, sambil terus bermunajat kepada Allah, berdoa, minta kepada Allah agar Allah anugerahkan keistiqomahan kepada kita dalam ibadah dan kebaikan sampai ajal datang kepada kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kitab Riyadhus Shalihin, dalam kitab Riyadhus Shalihin yang juga disusun oleh Al-Imam An-Nawawi, ada kisah tentang seorang pembunuh. Dia telah membunuh 99 orang, dan dia ngerasa kudu dilengkapin nih jadi 100 biar genap. Orang kita ngomong lempengin aja jadi 100. Dia telah membunuh 99 orang. Dia datang kepada seorang pendeta. Dia utarakan, dia curhat, dia ngadu.
kepada pendeta ini. Tuan pendeta, saya sudah membunuh 99 orang. Kira-kira kalau saya tobat masih diterima? Terima tidak tobat saya oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini pendeta sontak ngomong, enggak akan diterima tobat engkau. Karena kezaliman engkau sudah keterlaluan. 99 nyawa telah melayang di tangan engkau. Tuhan tidak akan mengampuni engkau. Pikiran pembunuh ini, ya udah saya lengkapin dah 100, saya lempengin aja. Dibunuhlah pendeta ini. Lalu dia datang kepada seorang kiai. Dia utarakan bahwa dia telah membunuh 99 dan dia lempengin jadi 100. Kira-kira Allah masih terima enggak taubat saya? Kata kiai ini, Allah adalah Maha penerima taubat. Innahu kana ghaffara. Allah adalah Maha pengampun. Innahu kana tawwaba. Allah menerima taubat setiap hamba yang sungguh-sungguh meminta ampun dan bertaubat kepadanya. Lalu kiai ini menyarankan kepada orang ini, kau harus hijrah. Kau harus hijrah ke kampung nun jauh di sana. Di sana qaryah thayyibah, mubarakah. Di sana kampung yang baik, kampung yang diberkahi. Kalau kau hijrah ke kampung itu, maka insya Allah kau akan mengikuti kebiasaan baik orang-orang kampung itu. Berangkatlah pembunuh 100 orang ini. Karena kecapean, 99 matiin orang, 100 capek dia. Di tengah perjalanan dia meninggal dunia. Di tengah perjalanan dia meninggal dunia. Turun 2 malaikat. Ya, malaikat yang menyiksa dan malaikat yang memberi rahmat. Berdebat antara malaikat ini. Ini saya bawa aja ke neraka, kagak bisa. Dia saya mau ajak ke dalam surga. Berdebat antara 2 malaikat ini. Lalu datang penengah. Kata penengah ini, coba diukur. Dia lebih dekat ke kampung yang baik atau lebih jauh? Setelah diukur, dia lebih dekat ke kampung yang baik, berarti min ahlil jannah. 100 orang Pak dibunuh. Tapi karena dia sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah, diterima taubatnya dan dia dicatat min ahlil jannah. Ada juga orang yang ahli ibadah, sebaliknya. Ada seorang yang ahli ibadah namanya Barsiso. Namanya Barsiso. Dia dikenal dengan gelar Al-Abid. Dikenal sebagai ahli ibadah, abid. Muridnya banyak, puluhan ribu. Jadi orang-orang hebat, jadi orang-orang alim. Ini Barsiso bukan cuma ahli ibadah, alim dan punya karamah, sakti. Dia bahkan bisa menyembuhkan orang yang gila. Ada seorang raja yang memiliki putri, putrinya gila. Raja ini mengutus putrinya untuk dibawa ke padepokannya Barsiso agar diobati, karena Barsiso terkenal sakti, ahli ibadah. Siapa saja yang meminta obat dari Barsiso diberi obat dan sembuh, termasuk penyakit gila. Sampainya di sana ditinggal oleh pasukan. Pasukannya kembali ke istana. Barsiso berduaan dengan putri raja yang gila. Setan membisikkan Barsiso. Kata setan, kau berdua dengan putri ini, dia dalam keadaan gila. Sebelum kau obati, setubuhi saja. Tidak ada yang tahu. Enggak ada yang tahu kalau perempuan ini telah kau setubuhi. Silakan kau setubuhi. Sekali-kali kau menikmati kesenangan hidup, jangan ibadah mulu, kata setan. Barsiso tergoda, hadirin. Lalu dia setubuhi putri raja yang gila itu. Selesai dia melakukan perbuatan maksiat, ada rasa takut. Nanti kalau ketahuan bagaimana? Saya bisa dihukum. Nanti kalau pasukan itu balik, saya ditanya bagaimana kondisi putri, ternyata kondisinya seperti ini. Dibisikkan lagi oleh
setan, oleh iblis, kau bunuh saja dan kau kuburkan di tempat yang aman. Dilakukannya kemaksiatan yang kedua, dilakukannya perbuatan dosa yang kedua, membunuh putri raja yang gila itu, kemudian dikubur. Setelah itu, Bapak Ibu hadirin, setan datang ke istana menyerupai orang yang ahli ibadah, ngadu kepada raja bahwa Barsiso telah membunuh putrinya yang gila. Datanglah pasukan menangkap Barsiso. Barsiso ditangkap dan siap untuk dipenggal lehernya. Di sisa-sisa hidupnya datang lagi iblis kepada Barsiso. Kau pengen aman gak? Pengen. Ya sudah, syaratnya kau harus menjadi pengikutku, kata setan. Gimana caranya? Aku sudah disalib. Cukup kau berikan isyarat dengan kedipan matamu, atau kau cukup mengangguk. Dilakukannya apa yang disarankan oleh iblis. Dia kedipkan matanya sebagai isyarat bahwa dia menjadi pengikut iblis. Saat itu juga dicabut nyawanya oleh malaikat Israel. Awalnya ahli ibadah, endingnya menjadi pengikut iblis laknatullah alaih. Ini bukti, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, bahwa ada orang yang awalnya ahli ibadah tapi akhir hayatnya su'ul khatimah. Ada orang yang hidupnya bergelimang maksiat dan dosa, tapi di akhir hayatnya dia mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah. Ia bertaubat, ia memperbaiki diri, akhir hidupnya husnul khatimah. Maka ini jadi peringatan bagi kita semuanya, bahwa kita yang alhamdulillah udah rajin ibadah, sholat 5 waktu berjamaah, ada taklim kita hadiri, banyak baca Quran, cinta sama ulama, sering duduk bersama orang-orang yang soleh, istiqomahlah dalam kebaikan dan ibadah, serta munajatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada keterangan dari para ulama bahwa tanda-tanda kebahagiaan dijelaskan oleh seorang sufi yang bernama Dhunnun al-Misri. Alamatus sa'adah, tanda kebahagiaan. Dalam hadis yang keempat ini kan telah dijelaskan bahwa ketika usia janin itu memasuki usia 4 bulan, malaikat datang untuk memberikan informasi kepada janin ini tentang ajalnya, tentang amalnya, tentang rezekinya, tentang akhir hayatnya, tentang nasibnya, apakah dia bahagia ataukah dia sengsara. Maka kita tidak ada yang tahu tentang itu, supaya kita terus bersemangat dalam kebaikan. Nah, Dhunnun al-Misri memberikan nasihat kepada kita agar kita mendapatkan kebahagiaan sampai akhir hayat kita, bahkan di akhirat nanti kita mendapatkan kebahagiaan dengan memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tandanya, kata Dhunnun al-Misri, yang pertama hubbus salihin. Kita demen sama orang-orang soleh. Ngelihat orang-orang soleh kita demen, kita cinta kumpul bersama teman-teman yang soleh. Di mana? Di majelis taklim. Kita senang duduk di majelis taklim, kumpul bersama teman-teman kita yang soleh. Sebagaimana Al-Imam Asy-Syafi'i berkata, aku cinta kepada orang-orang yang soleh meskipun aku belum termasuk orang yang soleh. Imam Asy-Syafi'i ngomong begitu. Padahal Imam Asy-Syafi'i luar biasa kealiman dan kezuhudannya. Aku demen sama orang-orang yang soleh, walastu minhum, walaupun aku belum termasuk orang-orang yang soleh. Kita demen ngelihat orang-orang yang soleh, kita demen sama pengajian, kita demen dengan kegiatan-kegiatan taklim. Itu menjadi tanda kebahagiaan kita. Ya, insya Allah yang hadir pada kesempatan malam hari ini,
insya Allah semuanya dapat kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena demen sama orang-orang soleh, buktinya hadir di majelis ilmu. Yang kedua, selain kita cinta sama orang-orang yang soleh, tanda kebahagiaan itu adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Kita banyakin Bapak Ibu baca Quran. Dengan baca Quran, hati kita menjadi tentram, pikiran kita menjadi tenang. Insya Allah kebahagiaan pun akan datang kepada kita. Kebahagiaan itu akan datang kepada kita. Yang ketiga, sahrul lail, menghidupkan malam hari dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan tahajud. Kemudian di sepertiga malam yang terakhir setelah kita tahajud, kita beristighfar, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih-lebih kita berada di bulan yang mulia, bulan Rajab. Kita baca apa yang diajarkan oleh ulama-ulama kita pagi dan petang, istighfar bulan Rajab. Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Kita minta ampun kepada Allah, kita minta disayang oleh Allah, kita minta taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, tanda kebahagiaan, kata Dhunnun al-Misri, mujalasatul ulama, sering duduk bersama para ulama. Demen sama ulama, cinta sama ulama, takzim kepada ulama. Insya Allah hidup kita dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ulama warasatul anbiya, pewaris para nabi. Dan yang terakhir, kata Dhunnun al-Misri, orang itu bahagia kalau memiliki riqqatul qalb, hatinya lembut. Hatinya lembut, penuh kasih sayang, care dengan sesama, enggak resah gelisah, enggak gundah gulana, enggak keras hatinya. Hatinya lembut. Insya Allah kalau kita cinta kepada orang yang saleh, kita rajin baca Quran, kita hidupkan malam hari dengan ibadah, kita sering duduk bareng dengan para ulama, dan kita miliki hati yang lembut dengan sering membaca pikiran ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Wahai Zat yang maha lembut, lembutkanlah hati hamba ya Allah, dan lembutkanlah orang-orang yang melihat hamba, yang dekat sama hamba, yang bergaul dengan hamba. Lembutkan juga musuh-musuh hamba ya Allah, biar hatinya juga lembut, dapat hidayah dari Engkau. Kita banyakin itu zikir ya Latif. Nah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Khidir alaihi salam punya amalan yang dengan amalan itu insya Allah iman kita terjaga, Pak. Iman kita terjaga. Kan kita pengen ibadah, melakukan kebaikan sampai akhir hayat kita husnul khotimah. Kalau pengen begitu, ada amalan dari Nabi Khidir alaihi salam. Ini saya baca keterangannya dalam kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah, syarah kitab Arba'in. Amalannya apa? Sehabis sholat 5 waktu, baca ayat kursi. Kemudian amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kemudian syahidallahu annahu la ilaha illa. Kemudian yang inna dina indallahil islam. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka ma tasha, dan seterusnya sampai bi ghairi hisab. Lalu baca Al-Ikhlas, kemudian baca Al-Mu'awwidhatain, ditutup dengan Fatihah dan doa. Ini amalan yang disampaikan oleh Nabi Khidir dalam kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah. Mudah-mudahan dengan kita sering mengamalkan pesan Nabi yang ada pada hadis yang keempat, bahwa kita tidak boleh memvonis orang lain, bahwa kita tidak terlalu percaya diri,
lantas memvonis orang lain. Kemudian kita minta keistiqomahan dari Allah dan kita baca doa Allahumma ya muqallibal qulub. Lalu kita baca Quran, bergaul dengan orang-orang soleh, duduk bersama para ulama. Insya Allah hidup kita dibikin bahagia oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir hayat kita husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Dan marilah kita baca surah Al-Fatihah. Kita minta kepada Allah di bulan yang mulia ini, bulan Rajab, agar Allah berkahi kita di bulan Rajab ini, Allah berkahi kita di bulan Sya'ban nanti, dan Allah panjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat, taat ibadah kepada Allah. Allah panjangkan umur kita sehingga bisa berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah.